Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang kehidupan, penting bagi kita untuk sama-sama membangun sebuah visi dalam kehidupan kita. Agar dengan visi tersebut kita tahu kemana arah melangkah dan kita tahu harus seperti apa kita bertingkah. Dengan visi itulah yang kemudian kita mampu meraih apa-apa yang kemudian kita inginkan. Maka berbicara tentang visi, ada sebuah kisah yang menarik untuk sama-sama kita simak dari generasi-generasi terdahulu kita. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa dalam salah satu kota terdapat salah seorang pemuda yang usianya sudah semakin tua, tapi sampai saat itu pula dia belum menemukan pasangan hidupnya, alias belum menikah. Suatu hari saudaranya kemudian menemuinya, kemudian bertanya, "Wahai saudaraku, apa yang kemudian membuatmu menunda-nunda untuk menikah? Apakah wanita-wanita yang kemudian telah saya tawarkan kepadamu tidak layak untukmu?" Kemudian pemuda tersebut menjawab, "Wahai saudaraku, sungguh wanita-wanita yang telah engkau tawarkan adalah wanita-wanita terbaik yang tidak layak aku tolak." Kemudian saudaranya bertanya lagi, "Lantas apa yang kemudian membuatmu terus menolak, terus menunda pernikahan?" Pemuda tadi yang kebetulan namanya adalah Najmuddin Ayub kemudian menjawab, "Wahai saudaraku, sungguh dalam hal pernikahan, saya mempunyai visi bahwa saya ingin ada seorang wanita yang dia mampu membawa tanganku ke surga dan dia mampu menjadi ibunda bagi anak-anaknya kelak dan dia melahirkan satu generasi yang nanti kelak akan menaklukkan Al-Quds." Yang kebetulan pada saat itu Al-Quds sedang dikuasai oleh orang-orang Salibis. Suatu hari Najmuddin kemudian menghadiri salah satu majelis dari ulama terkenal pada saat itu. Selesai majelis itu, kemudian ulama menghadapi Najmuddin dan bertanya, "Wahai Najmuddin, apa yang kemudian membuatmu menolak wanita-wanita yang telah aku tawarkan?" Kemudian Najmuddin berkata, "Wahai Syekh, sungguh wanita-wanita yang telah engkau tawarkan itu adalah wanita-wanita terbaik yang tidak layak aku tolak." Kemudian si Syekh bertanya lagi, "Lantas apa yang membuatmu terus bertahan dalam kesendirian?" Kemudian Najmuddin mengatakan, "Wahai Syekh, sungguh aku ingin ada seorang wanita yang dia mampu mengajak tanganku ke surga, kemudian bergandengan bersama-sama untuk menuju surganya, dan dia mampu menjadi ibunda bagi generasi-generasi terbaik yang kelak dia akan menjadi generasi penakluk Al-Quds." Mendengar jawaban tadi, kemudian beberapa saat kemudian ada salah seorang wanita di balik tirai majelis tersebut. Kemudian wanita tersebut bertanya kepada Syekh, "Wahai Syekh, sungguh sampai detik ini saya belum menemukan seorang lelaki yang kemudian layak aku jadikan sebagai imam bagi rumah tanggaku." Kemudian si Syekh bertanya, "Apa yang membuatmu tetap dalam kesendirian, wahai wanita, wahai fulana?" Kemudian si wanita tadi menjawab, "Wahai Syekh, sungguh aku ingin ada seorang lelaki yang mampu mengajak tanganku ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan mampu mendidik anak-anaknya kelak menjadi generasi penakluk Al-Quds." Ternyata apa yang ada dalam visi Najmuddin kemudian ada pula pada visi wanita tersebut. Sesaat setelah itu Najmuddin kemudian mengatakan, "Wahai Syekh, nikahkan dia denganku karena apa yang ada pada dirinya ada pada diriku." Syekh bertanya kepada Najmuddin, "Wahai anak muda, sungguh wanita ini adalah wanita yang fakir. Dia tidak punya apapun, dia tidak punya harta apapun." Kemudian dijawab oleh Najmuddin, "Wahai Syekh, apa yang ada pada wanita tersebut, baik itu harta maupun apapun itu, tidak layak dijadikan sebagai standar bagiku untuk kemudian menjadikan dia sebagai pendamping hidupku. Yang satu yang kemudian dijadikan standar bagiku adalah ketaatan yang kepada Allah Subhanahu wa taala." Sesaat setelah itu kemudian Najmuddin menikah dengan wanita tersebut. Beberapa bulan kemudian, beberapa tahun kemudian, Najmuddin akhirnya melahirkan salah seorang anak yang kemudian anak tersebut adalah namanya Salahuddin Al-Ayyubi yang kelak akan menjadi penakluk Al-Quds. Dari kisah tersebut kita bisa mengambil hikmah bagaimana Najmuddin dengan wanita tersebut memiliki visi hidup yang luar biasa. Visi hidup yang jauh ke depan bukan hanya untuk dunia, tapi Najmuddin telah mampu membangun visi untuk akhirat. Dia telah membangun satu taman di antara taman-taman surga. Hatta perkara cinta, Najmuddin membangun visinya dengan luar biasa. Itulah yang kemudian mesti kita lakukan. Sebagai seorang muslim, kita mesti memiliki visi yang luar biasa, visi yang bukan hanya untuk dunia, tapi visi yang kemudian jauh ke depan, yaitu untuk keberhasilan kita di akhirat kelak.
sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan tempat terbaik bagi kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menjadi muslim yang visioner, muslim yang memiliki visi yang luar biasa, yaitu untuk akhirat kelak. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.